Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pintar? Tetap semangat ya, dan jangan lupa jaga kesehatan. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Kita tahu Indonesia mempunyai berbagai macam jenis hewan ataupun tumbuhan. Dari hewan dan tumbuhan tersebut ada yang sudah terancam punah. Makanya kita harus melindungi tumbuhan ataupun hewan tersebut. Keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting, jadi harus kita lestarikan supaya yang pertama tidak punah, kemudian dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan, menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen, serta dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Berikut ini adalah penyebab dari kepunahan. Yang pertama dari faktor manusia. Perburuan liar atau ilegal, penebangan dan pembakaran hutan, eksploitasi secara berlebihan dan penggunaan pestisida itu sangat berpengaruh terhadap tingkat kepunahan hewan maupun tumbuhan. Yang kedua adalah faktor alam. Kerusakan habitat, adanya penyakit, adanya kompetisi, adanya predasi, adanya spesies invasif, yaitu jenis asing untuk suatu hewan ataupun tumbuhan tertentu yang bisa menjadi ancaman hewan atau tumbuhan di wilayah tersebut. Kemudian adanya perubahan iklim dan bencana alam itu juga merupakan penyebab dari kepunahan. Berikutnya kita akan bahas tentang pelestarian hewan. Jadi, ada upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hewan. Antara lain, yang pertama adalah memahami pentingnya pelestarian hewan. Jadi, kita tidak boleh memelihara hewan yang sudah terancam punah ataupun hewan langka. Bagaimana kalau hewan tersebut sudah terlanjur dipelihara? Nah, kita harus menyerahkan hewan langka tersebut ke lembaga yang berwenang, yaitu BKSDA atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Kemudian yang kedua adalah membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. Tempat ini bertujuan agar hewan langka dapat berkembang biak dengan aman. Setelah cukup umur, mereka dilepas ke alam bebas agar hidup secara alamiah. Penangkaran hewan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan cara ex situ dan yang kedua adalah dengan cara in situ. Yang dimaksud dengan cara ex situ artinya di luar habitat aslinya. Misalnya di kebun raya, kebun binatang, dan taman safari. Sedangkan untuk yang in situ artinya adalah di dalam habitat asli seperti taman nasional, cagar alam, suaka marga satwa, dan hutan lindung. Upaya yang ketiga adalah tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Berdasarkan UU RI nomor 5 tahun 1990 pasal 19, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Adapun hewan yang dilindungi antara lain komodo, orangutan, dan harimau Sumatera. Seperti halnya hewan, tumbuhan pun harus kita lestarikan agar tidak punah. Nah, upaya yang dapat kita lakukan, yang pertama, mengembangbiakan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan, misalnya secara vegetatif alami ataupun vegetatif buatan. Yang kedua, tidak menabang pohon secara sembarangan. Kemudian yang ketiga, melakukan tebang pilih, artinya menebang pohon dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan yang sesuai. Kemudian yang keempat, dengan penghijauan atau biasa kita sebut reboisasi, yaitu menanam kembali pohon yang sudah ditebang. Yang kelima,
pelestarian tumbuhan secara in situ dan ex situ. Contoh pelestarian in situ adalah hutan lindung, sedangkan untuk ex situ adalah kebun raya. Beberapa tumbuhan langka di Indonesia antara lain ada bunga bangkai, bunga rafflesia, kantong semar, cendana, dan meranti. Yang terakhir, mengembangbiakkan tumbuhan langka dengan kultur jaringan, yaitu memperbanyak jaringan tumbuhan menjadi tumbuhan yang baru. Jadi untuk mencapai sebuah keseimbangan alam, kita harus jaga bumi, jaga hewan, dan jaga tumbuhan. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.